Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jalul Fikri dari AK20A. Saya di sini akan menjelaskan tentang laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi komprehensif adalah salah satu laporan keuangan yang mengukur seberapa besar keberhasilan perusahaan dalam periode tertentu. Video ini akan memberi penjelasan dan contoh laporan laba rugi komprehensif serta unsur penghasilan dan beban di laporan jenis ini. Dengan adanya laporan ini, Anda sebagai pengusaha dapat mengetahui kinerja sebuah perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk penilaian dan melakukan prediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas perusahaan di masa depan. Yang pertama adalah kegunaan laporan laba rugi komprehensif. Seperti yang telah dibahas di atas, bahwa manfaat dari laporan laba rugi komprehensif adalah membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan kekayaan kredit. Kegunaan lain dari laporan ini antara lain, yang pertama, investasi. Dengan laporan ini, investor bisa mendapatkan informasi mengenai prediksi laba dan arus kas di masa depan, yang bisa dijadikan patokan untuk menentukan harga jual saham dan dividen yang dimiliki perusahaan di masa depan. Yang kedua adalah pinjaman modal. Dengan laporan ini, Anda juga bisa mendapatkan pinjaman modal dari kreditor lebih mudah, karena mereka akan melihat seberapa kuat Anda untuk membayar pinjaman pokok beserta beban bunga sehingga tidak terjadi kredit macet. Yang ketiga adalah manajemen. Dapat mengukur keberhasilan perusahaan, apakah telah mencapai target yang sudah ditentukan atau belum. Setelah tadi dijelaskan tentang kegunaan laporan laba rugi komprehensif, selanjutnya adalah keterbatasan laporan laba rugi komprehensif. Para pengguna laporan laba rugi komprehensif harus mengetahui bahwa laporan keuangan ini adalah disusun dengan asumsi dan kebijakan tertentu, sehingga memiliki beberapa keterbatasan yang dimilikinya. Berikut beberapa keterbatasan laporan ini. Yang pertama, hasil laporan dari penghasilan dan beban tidak bisa diukur dengan andal, sehingga tidak bisa dimasukkan dalam laporan laba rugi lainnya. Dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, memberikan syarat bahwa penghasilan atau beban bisa diakui kalau bisa diukur dengan andal. Penghasilan atau laba yang dilaporkan akan berpengaruh dengan metode akuntansi yang digunakan, sehingga beda metode hasilnya akan berbeda pula. Selanjutnya adalah standar akuntansi keuangan atau SAK, memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk memiliki metode untuk menyusutkan aset tetap sesuai dengan kebijakan perusahaan yang telah disetujui. Yang terakhir adalah hasil dari perhitungan penghasilan dan beban diharuskan melibatkan pertimbangan atau judgement dari pihak manajemen. Yang ketiga adalah unsur laporan laba rugi komprehensif. Jika membahas konsep laba rugi komprehensif, maka ada dua elemen atau unsur penting, yaitu penghasilan dan beban. Dua unsur tersebut, yaitu penghasilan dan beban, memiliki definisi sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan. Penghasilan adalah adanya kenaikan manfaat ekonomi dalam periode waktu tertentu yang ditandai dengan kenaikan aset neto atau ekuitas dalam bentuk penambahan aset dan penurunan hutang yang dihasilkan dari bisnis perusahaan, bukan dari pemilik modal. Yang kedua adalah beban. Beban adalah adanya penurunan manfaat ekonomi dalam waktu periode tertentu yang menyebabkan aset neto atau ekuitas menjadi berkurang dan beban utang semakin bertambah.
Dalam penyajian laporan laba rugi komprehensif dapat dilakukan dengan beberapa cara agar informasi bisa dengan mudah diterima oleh pengguna laporan keuangan perusahaan manufaktur ataupun perusahaan lainnya. Perusahaan juga diberikan kebebasan untuk memberikan istilah-istilah yang biasa dipakai dan perubahan penulisan urutan dari setiap pos-pos yang ada jika memang diperlukan, untuk lebih memudahkan dalam menjelaskan laporan kinerja keuangan. Adapun jenis laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi memiliki dua bentuk laporan, yaitu yang pertama adalah model tunggal dan yang kedua adalah model ganda. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah bentuk tunggal. Dalam buku pengantar standar akuntansi keuangan PSAK menyebutkan bahwa ada beberapa pos minimum yang harus disajikan dalam laporan bentuk tunggal, yaitu yang pertama, pendapatan yang diperoleh, yang kedua, biaya keuangan, yang ketiga, bagian dari laporan laba rugi dari entitas asosiasi, yang keempat adalah beban pajak yang harus dibayarkan, yang kelima adalah jumlah laba rugi setelah dikurangi beban pajak, yang keenam adalah hasil laba atau rugi. Yang ketujuh adalah komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya. Yang kedelapan adalah pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah total semua laba rugi komprehensif. Selanjutnya adalah bentuk ganda. Jika perusahaan menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat dua laporan. Laporan pertama berisi laporan laba rugi yang sedang berjalan dan laporan kedua berisi laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan komprehensif. Beberapa pos minimum yang harus ada dalam laporan bentuk ganda yaitu pendapatan yang diperoleh, transaksi biaya pendanaan, bagian dari laba rugi entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak, dan total laba rugi. Lanjut saja kita ke soal latihan. Nah, di sini ada soal latihan. Kita bacakan soalnya. Akuntansi perusahaan sepatu PT Rodamas Perkasa telah mencatat informasi berikut. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan sebagai dasar penyusunan laporan laba rugi komprehensif 1 tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Yang pertama adalah pendapatan sewa sebesar 29 juta, beban bunga sebesar 18 juta, pendapatan yang belum terrealisasi dari efek ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak sebesar 31 juta, beban penjualan sebesar 140 juta, pajak penghasilan sebesar 306.000, biaya administrasi sebesar 181 juta, beban pokok penjualan sebesar 181 juta, penjualan netonya adalah 980 juta, pembagian dividen tunainya adalah 16 juta, kerugian atas penjualan aset pabrik adalah 15 juta, dan ada 20.000 saham biasa yang beredar sepanjang tahun. Nah, diminta adalah susunlah laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan laba rugi bentuk ganda. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah diminta susunlah laba rugi komprehensif dengan menggunakan laporan laba rugi bentuk tunggal. Untuk jawabannya adalah nih. Laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda PT Rodamas Perkasa. Laporan laba rugi untuk tahun yang berjalan pada 31 Desember 2010. Di tabel ini dihitung dalam hitungan rupiah ya. Pertama adalah penjualan neto sebesar 980 juta. Lalu dikurangi dengan beban pokok penjualan sebesar 181 juta. Menghasilkan laba bruto sebesar 799 juta. Lalu ditambah dengan pendapatan lainnya sebesar 29 juta. Lalu dikurangi dengan biaya penjualan sebesar 140 juta, biaya administrasi sebesar 181 juta, biaya bunga sebesar 18 juta, total biaya atau total yang dikeluarkan adalah 339 juta.
Jadi laba sebelum pajaknya adalah 489 juta. Nah, dikurangi lagi dengan pajak penghasilan sebesar 806.000. Maka laba tahun berjalannya adalah 488.694.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah PT Radomas Perkasa. Laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Nah, kita akan bacakan lagi ya tabelnya. Dimulai dari laba tahun berjalan. Di sini laba tahun berjalannya adalah 488.694.000. Lalu ditambah dengan pendapatan yang belum terrealisasi sebesar 31 juta. Lalu dikurangi biaya atas kerugian penjualan aset sebesar 15 juta. Jadi 16 juta. Nah, 488.694.000 ditambah 16 juta menghasilkan laba komprehensif sebesar 504.694.000. Nah, laba per sahamnya jadi 25.235. Nah, yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. PT Radomas Prakasa laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010. Ini dalam rupiah lagi ya. Pertama adalah penjualan neto sebesar 980 juta. Beban pokok penjualan sebesar 181 juta. Laba bruto 799 juta. Biaya penjualan sebesar 29 juta. Lalu dikurangi dengan biaya penjualan sebesar 140 juta. Dikurangi biaya administrasi sebesar 181 juta. Dikurangi biaya bunga 18 juta. Total biaya pengurangan adalah 339 juta. Jadi laba sebelum pajaknya adalah 489 juta. Lalu dikurangi pajak penghasilan sebesar 306.000. Lalu laba tahun berjalannya adalah 488.694.000. Pendapatan komprehensifnya adalah pendapatan yang belum terrealisasikan sebesar 31 juta dikurangi dengan kerugian atas penjualan aset 15 juta dan hasilnya adalah 16 juta. Dan laba komprehensifnya adalah 488.694.000 ditambah 16 juta sama dengan 504.694.000. Dan laba per sahamnya adalah 25.235. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan saya yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.